H-A-L-O. Halo adik-adik. Adik-adik gimana kabarnya? Gak kerasa ya 1 minggu adik-adik gak ketemu sama kita guru sekolah minggu GKID Panjaitan. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti baik ya? Ya, adik-adik pasti dalam keadaan sehat. Adik-adik pasti sukacita. Ya, walaupun di rumah saja kita harus tetap apa kakak-kakak? Harus tetap senang, gembira dan sukacita. Nah, kita mau menyanyi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku tetap senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, puji Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ibadah ini lebih jauh, kita akan berdoa. Adik-adik jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok prok. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok prok. Allah Bapa di surga melihat hati kita. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok prok. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat hati kita. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu, ting-tong. Hati-hati gunakan matamu, ting-tong. Allah Bapa di surga melihat hati kita. Hati-hati gunakan matamu, ting-tong. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami semua dapat mendengarkan sekolah minggu online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah telinga dan mata kami Tuhan, agar kami dapat menyimak dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, Kakak Winda mau tanya nih tentang seseorang yang bernama Daud. Adik-adik tahu nggak siapa Daud? Siapa ya kak? Ya siapa? Kak Yolan
Tahu nggak Daud siapa? Daud itu adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan untuk mengurus bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel adik-adik. Berarti Raja Daud itu kan dipilih langsung oleh Tuhan. Berarti dia memimpinnya sangat baik ya kak? Gak pernah salah. Apa maksudnya sempurna banget gitu apa gimana kak? Iya, jadi adik-adik, Raja Daud ini sering kalau mimpin perang atau apa itu sering menang. Tapi di dalam kesempurnaan Raja Daud ini, Raja Daud pernah melakukan sebuah dosa loh adik-adik. Apa itu kak? Iya, jadi Raja Daud pernah mengecewakan Tuhan dengan dia merebut yang bukan milik Raja Daud. Gitu kata Tata. Berarti Raja Daud mengingini bukan kepunyaannya ya kak ya? Iya betul. Tapi saat Raja Daud menyadari dosanya, dia juga diingatkan oleh seseorang. Oleh siapa ya Kak Yolan? Nabi bukan kak yang namanya Nabi Nathan itu loh. Ah iya betul, Nabi Nathan yang mengingatkan Raja Daud. Dan Raja Daud juga ingin menghapus dosanya dengan cara berpuasa dan meminta ampun kepada Allah. Nah, Kak, aku mau tanya Kak, setelah Daud melakukan kesalahan, kira-kira dosanya Raja Daud ini diampuni nggak ya sama Tuhan? Jadi dosanya Raja Daud ini tetap diampuni oleh Allah. Akan tetapi karena Raja Daud sudah berbuat dosa dan mengecewakan Allah, mengecewakan Tuhan, jadi Raja Daud tetap mendapatkan akibat dari perbuatan dosa itu adik-adik. Itu ya kata Tata. Berarti Raja Daud sudah berbuat dosa dan menerima akibatnya, yaitu anaknya yang masih kecil meninggal dunia ya kak ya? Iya. Adik-adik, dari kisah Raja Daud tadi kita bisa belajar banyak hal ya. Yang pertama nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik ditegur sama teman adik-adik atau orang tua adik-adik, adik-adik harus menerima. Adik-adik nggak boleh marah, nggak boleh marahin balik orang yang menegur adik-adik. Dan adik-adik harus mengaku kalau adik-adik itu berbuat salah. Dan yang kedua, belajar berani untuk menegur orang yang salah, misal bapak atau ibu kita, kakak kita, adik kita. Jika mereka salah, kita berani untuk menegurnya. Nah, yang ketiga, kita belajar seperti Raja Daud itu berpuasa adik-adik. Nah, kita kan sudah memasuki kemarin Rabu Abu ya adik-adik. Nah, berarti kita bisa belajar berpuasa maupun pantang. Berpuasa itu apa sih adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Berpuasa itu nggak makan atau minum ya adik-adik. Nah itu semampu adik-adik aja karena adik-adik kan masih kecil. Bisa tanya sama orang tua adik-adik gimana cara berpuasa yang tepat buat seusia adik-adik. Dan juga Kalau pantang kalau apa kak? pantang itu kayak gini, adik-adik misal suka banget nih main game terus seharian, itu dikurangin. Kalau bisa jangan main game terus gitu, dikurangin lah pokoknya. Gitu kata Tata. Adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Ayo adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman yang telah Tuhan berikan. Ya Tuhan Yesus, tolong ajari kami juga ya Tuhan, agar kami dapat menerapkan apa yang Tuhan ajarkan di kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, entah yang baik ataupun jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat,
berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. G, B, U. God bless you. Selamat hari Minggu.